Bak pituah orang tua, sekali ia gadang, sekali tapian berubah. Lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dibarui. Itulah yang kami lakukan dan upayakan. Minangkabau warisan peradaban tinggi di masa lampau. Leluhur mewariskan pengetahuan dalam rumusan dari hasil pengamatan dan pengalaman serta kearifan. Tersusun peradaban tinggi yang masih dinikmati hingga hari ini. Namun sayang, ketinggian peradaban tersebut seolah tertutup awan modernisasi. Sudah sepatutnya kita kembali. Penerapan new normal adalah sarana kita menggali berbagai konsep warisan leluhur. Seperti silek yang bergerak dengan keseimbangan, mengalir mengikuti keadaan sebagai kunci kesehatan. Racikan obat tradisional sebagai solusi cara mengatasi dan antisipasi virus corona saat ini. Satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung. Perintah mengembangkan rumusan untuk kemaslahatan hidup penuh peradaban sebagai kunci kebahagiaan. Mari kita runtut warisan kebudayaan tersebut. Dua warga Seperti kasus Indonesia yang pengambilan paksa jenazah Pemirsa seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sehingga meninggal totalnya dunia menjadi 57.770 kasus positif. Leluhur Minangkabau telah mewariskan berbagai konsep dari pengetahuan, pengalaman, dan kearifan. Sehingga generasi saat ini masih menerima atau dapat menikmati berbagai konsep kebudayaan, konsep peradaban. Termasuk racikan obat tradisional. Apa? Itulah alhamdulillah biarlah sedang di rumah. Jadi kondisi badan lah beberapa hari itu dia agak lemah. Irang buang kok gak sebik rasa dia. Iya. Lalu batuk-batuk lah sekejap. Jadi awak kan percaya juga. Iya lah. Ya, minta tolong kan bisa meningkatkan semangat. Iya lah. Nah, coba lah dicari baik. Jadi semua minta kita kepada Allah mudah-mudahan. Dam. Ya, mari Am. Kok mama enggak dijauh ya tipu ah. Tolong cariin rombongan ombek tepek tak asma lah. Minta petang lah lama-lama ambil kermi motor petang lah. Saya minta kalian rombongan ombek kalian. Mana ke Pak Gue Pak? Campuran ube dan dapat menetralisir bakteri dan virus dalam tubuh awak. Apalagi zaman corona kok harus dikipak gue daya tahan tubuh awak. Nah tolonglah mengupak keramir. Jadi ini adalah racikan obat dari kearifan lokal menyikapi penyebaran virus corona, di mana bahan-bahannya sangat mudah didapat karena merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kelapa untuk memasak, kunyit untuk memasak, termasuk asam sundai. Jadi inilah kearifan lokal dan bahan-bahannya sangat mudah didapatkan dan berada di sekitar kita. Sumatera Barat kaya akan keanekaragaman hayati. Kita dilindungi oleh hutan Bukit Barisan yang kaya akan tumbuhan obat. Nenek moyang kita sudah menggunakan tumbuhan obat untuk pengobatan tradisional sejak zaman dahulu. Sebagian sudah diteliti atau dikaji oleh para ahli di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Nah, ramuan obat tradisional yang 3 tadi, bila dikombinasikan dengan silek sebagai kearifan lokal Sumatera Barat, akan menghasilkan kombinasi yang tepat dalam memperkuat sistem imun kita untuk melawan infeksi oleh virus corona. Dan dengan adanya nutrisi atau ramuan dari herbal tadi yang mengandung vitamin, flavonoid, alkaloid yang berkhasiat sebagai antioksidan kuat, akan meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun kita. Nah, kombinasi antara berkurangnya stres karena ketenangan jiwa yang diperoleh oleh dagangan silek tadi dan nutrisi maupun kandungan-kandungan dari zat aktif yang banyak manfaatnya dari ketiga ramuan tradisional tadi membuatkan kita yakin bahwa
Obat ramuan tradisional dengan sile ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dalam mencegah virus corona. Alhamdulillah Pak, Rio gak terlambat stay. Dah baru ya. Oh, racikan ini Pak. So, dari minum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. So, Pak. Hai. Hari minum aku ya kalau ya. Nah, jadi kalau gak pare terus penyakit. Nah, gak sampai gak tunggu hari di petiri. Tapi kalau sekedar untuk menjaga stamina yang asari lah 2 kali dalam sehari itu. Untuk menguji obat tumbuhan obat itu menjadi kandidat calon obat itu membutuhkan penelitian, serangkaian penelitian, terutama mengisolasi kandungannya, kemudian identifikasi apa kandungan dari tumbuhan obat itu, kemudian uji keamanannya pada hewan percobaan, kemudian uji pemakaian keamanan terhadap pemakaian dalam jangka panjang terhadap organ tubuh hewan, kemudian baru uji efek pada hewan. Nah, kalau sudah berefek, terlihat efeknya baik pada hewan, maka akan dicoba membuat formulasi menjadi formula sediaan obat yang akan diujikan nanti kepada hewan lagi, tapi untuk melihat berapa kadarnya di dalam darah. Karena untuk menimbulkan efek, satu obat itu harus bisa masuk ke dalam darah sehingga bisa dibawa ke reseptornya untuk memberikan efek yang terapi yang diinginkan. Nah, untuk sampai pada tahap percobaan pada manusia itu butuh waktu cukup lama, tergantung kepada kelengkapan metodologi yang digunakan dan alat yang mendukung, bisa sampai 5 tahun, sampai nanti kita boleh mengujikan kepada manusia. Uji pada manusia itu ada 3 tahap pula, tahap uji klinis 1, 2, dan 3. Jadi suatu tumbuhan obat untuk bisa menjadi calon kandidat obat yang akan digunakan untuk manusia membutuhkan penelitian yang panjang dan terutama untuk meyakinkan bahwa obat itu safety atau aman dikonsumsi oleh manusia dan memiliki efek sesuai dengan yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Ranti, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kita di Sumatera Barat sangat paham bahwa kekayaan budaya kita luar biasa, termasuk obat-obatan tradisional. Alam takamang menjadi guru, menjadi acuan kita, filosofi kita. Dan di mana Dima bumi bijak, di sini lagi dijunjung. Dima terbilang di tanah, di hantaan, di situ tanaman tumbuhan. Kaya terhadap filosofi ada budaya. Obat tradisional pun demikian, dan kita tentu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, tidak saja oleh Sumatera Barat tapi juga di luar Sumatera Barat. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabih, kok gawa tolonglah timbang, kok doso ampunlah labih. Kaminan bukan cadik pandai, alimu di Allah kasimpannya, kok gawa tolong dibilai, tanda orang tua saandiko. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.